أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya dan panglimanya para nabi dan rasul, karena atas pengorbanannya, perjuangannya, dari mulai tetesan keringatnya sampai tetesan darahnya, hanya untuk menegakkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang sampai kepada kita, sampai kepada lubuk hati kita yang paling dalam. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga para sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya, yang semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, azanallahu wa iyyakum, teman-teman sahabat. Menyikapi terkait fenomena salah satunya yaitu boneka arwah ataupun spirit doll ataupun mainan boneka dari perspektif ataupun pandangan agama Islam. Sebelum itu mari kita jabarkan dulu apa itu pengertian boneka, apa itu arwah. Boneka ini adalah sebuah mainan baik berbentuk manusia ataupun berbentuk hewan, baik berbahan plastik ataupun berbahan batu ataupun berbahan kapas ataupun kapuk dan lain sebagainya, yang digunakan untuk mainan anak-anak kita, untuk mengisi waktu luang anak-anak kita, ataupun bisa sebagai sarana untuk mengajarkan anak-anak kita bagaimana cara menyayangi itu dengan cara menjaga boneka tersebut, seperti itu. Kemudian arwah ini adalah jama' daripada ruh, ya, jama' daripada ruh. Dan tentu tubuh kita ini terdiri dari ruh. Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh kepada kita saat kita berada di dalam janin. Itu bahkan kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Rabbul Alamin, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di alam ruh, seperti itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan, jika kita lihat dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-85, surat tersebut adalah sedikit menjelaskan dengan tema pembahasan kita, yaitu boneka arwah, ruh, ya, ruh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat ke-17 ini ayat ke-85 ini, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah wahai Rasulullah bahwasannya ruh ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kamu tidak diberikan pengetahuan illa qalila, kecuali hanya sedikit. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwasannya kisah ini di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, kemudian Rasulullah bertemu dengan orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi ini bertanya terkait ruh. Ya Rasulullah, wa yas'alunaka 'anir ruh, jelaskan kepada kami terkait ruh, apa itu ruh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya ruh itu termasuk bagian urusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya diberi pengetahuan illa qalila, hanya sedikit saja. Yang artinya pengetahuan kita terbatas dan kita pun tidak banyak mengetahui tentang ruh, dan yang artinya Allah lah Maha mengetahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian berfirman,
kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini pun ayat yang menjelaskan tentang bahwasannya Allah Maha mengetahui dan kita tidak tahu. Kemudian Allah menciptakan Adam, mengajarkan kepada Adam dan mempresentasikan kepada para malaikat, sampai-sampai para malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu yang kita ketahui melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ruh ini. Ruh ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tubuh kita ini terdapat ruh yang tadi sudah dijelaskan ketika di dalam janin, ya, di alam rahim, bahwasannya kita ditiupkan ruh, dan ruh kita bersaksi kepada Allah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya ketika kita menghadapi kematian, dalam hadis Rasulullah SAW akan ada momen di mana ketika jasad berpisah dengan ruh, yaitu ketika sakaratul maut. Yang tentunya setiap mukmin dan muslim berharap ketika waktu tersebut datang kita menjadi golongan yang husnul khatimah. Na'udzubillah, bukan golongan yang su'ul khatimah. Dan saat berpisah antara jasad dan ruh, ini adalah saat-saat yang menyakitkan. Jadi memang dalam tubuh kita juga terdapat ruh seperti itu. Sehingga dalam hadis tersebut dijelaskan riwayat Imam Abu Dawud bahwasannya nanti ruh kita jika soleh maka akan dipakaikan kain kafan yang bersih indah, dipakaikan parfum dari misik ataupun kasturi. Tapi jika ruh kita termasuk golongan orang-orang yang kafir, fasik, yang banyak sekali dosanya, maka ruh kita akan dipakaikan kain kafan yang kotor. Bahkan ruh ini bisa mengeluarkan bau yang harum jika dia soleh. Ruh ini juga bisa mengeluarkan bau yang busuk jika dia tidak soleh atau banyak melakukan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, selagi Allah berikan kesempatan kepada kita, berusaha senantiasa sebelum Allah kirim kekasihnya itu malaikatul maut untuk melakukan amal-amal soleh kita. Karena sebaik-baik manusia bukan yang tidak pernah melakukan dosa, tapi sebaik-baik manusia yang pernah melakukan dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali lagi kepada pembahasan ruh ataupun boneka ruh ataupun boneka mainan ataupun spiritual. Bagaimana menyikapi dari perspektif agama Islam. Nah, hukum boneka ini disebutkan oleh para ulama jika memang untuk mainan anak-anak boleh. Ini berdasarkan sebuah dalil hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha di sini menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kuntu al-abu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dahulu al-abu aku bermain bil banati. Bil banati di sini diartikan sebagai boneka, ya, boneka. Bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha ini bermain boneka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kemudian bermain dengan teman-temannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka teman-temannya sembunyi karena malu bertemu dengan Rasulullah, malu bertemu dengan Khalilullah. Nah, hadis ini menjadikan landasan dasar yang menyebabkan hukum daripada boneka tersebut adalah boleh jika untuk dijadikan mainan untuk anak-anak kita. Karena Rasulullah pun ketika melihat boneka tidak mengatakan itu haram, tidak mengatakan itu tidak boleh ataupun membuangnya. Bahkan di hadis yang lain riwayat Imam An-Nasa'i, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang perang dari perang Tabuk, ya, kemudian datang ke rumah Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di rumahnya tersebut, di kamarnya tersebut tertiup angin sehingga kain yang menutupi boneka terbuka. Kemudian terlihatlah beberapa boneka.
Dan di situ ada boneka milik Sayyidah Aisyah, yaitu boneka kuda. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Maka Aisyah pun menjelaskan, ini boneka kuda ya Rasulullah. Tapi dalam boneka kuda tersebut ternyata memiliki sayap itu. Sehingga Rasulullah pun bercanda bersama Aisyah radhiyallahu anha ini. Ini apa? Maka Aisyah menjawab, ini sayap ya Rasulullah. Kata Rasulullah, masa iya gitu, kuda bersayap gitu. Mana ada kuda bersayap? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam pun memiliki kuda yang bersayap? Mendengar perkataan Sayyidah Aisyah ini, Rasulullah pun tersenyum sampai-sampai terlihat gigi daripada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan dua hadis ini, para ulama salafus saleh ahlus sunnah wal jamaah dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, kemudian tadi yang disyarahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'i, imamnya para hufad, dalam kitab Fathul Bari terkait hadis Imam Bukhari tadi, bahwasanya mengatakan di sini diperbolehkannya boneka untuk mainan anak-anak. Seperti itu. Berbeda dengan hukum patung ya, sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau patung memang jelas tidak boleh dan menyebabkan tidak masuknya malaikatur rahmat kepada tempat kita ketika ada patung ataupun ada anjing ya, ada anjing sebagaimana di Asbabun Nuzul Quran surat Ad-Duha ya, Quran surat Ad-Duha di situ yang menyebabkan malaikat tidak masuk ke rumah Rasulullah SAW. Salah satu riwayat menyebutkan di bawah ranjang Rasulullah terdapat bangkai anak anjing, seperti itu. Jadi berbeda pembahasan dengan patung yang menyebabkan tidak masuknya malaikat rahmat kepada kita. Selain patung, anjing juga menyebabkan tidak masuknya malaikat rahmat kepada kita semua. Karena kita itu butuh yang namanya malaikat rahmat untuk memberikan rahmat ya. Karena Allah memberikan wasilah dari malaikat tersebut mengatakan rahmat-rahmat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyikapi terkait boneka arwah tadi ya, kita sudah bahas terkait hukum boneka boleh untuk mainan anak-anak ya. Jadi boleh, silakan. Tidak untuk dewasa ya, jadi untuk mainan anak-anak saja gitu. Kalau sudah main kita rapikan. Jika ayah dan bunda memiliki anak, itu boleh memberikan boneka mainan kepada anak-anak kita. Itu berbeda dengan patung. Kemudian bagaimana sih terkait boneka arwah ini gitu? Nah, boneka arwah ini ada boneka biasa, ada boneka arwah misalkan. Yang kita bahas adalah dari pandangan agama Islam, bukan pandangan agama di luar Islam. Tentu kami sendiri tidak akan mengomentari pendapat daripada agama-agama yang lain. Karena dalam agama Islam kita dilarang mencaci dan memaki agama atau sesembahan agama yang lain. Ini pendapat daripada perspektif agama Islam. Jika itu boneka biasa untuk mainan anak-anak, tidak apa-apa. Berdasarkan hadis surat Imam Al-Bukhari tadi, yang dimana Rasulullah bahkan mengajak bercanda dengan Aisyah, yang dimana terkait pembahasan boneka tadi. Selanjutnya boneka arwah. Nah, ini boneka arwah. Apakah ada boneka arwah dan apakah bisa gitu arwah masuk kepada boneka? Dalam pemahaman agama Islam, arwah itu tidak bisa masuk kepada boneka ya, buat teman-teman. Karena apa? Ketika terpisahnya ruh dan jasad, arwah dengan jasad, maka arwah tersebut itu akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dunia yang berbeda, atau yang kita sering dengar adalah alam barzakh ataupun alam kubur. Itu. Alam barzakh, kalimat barzakh saja ini artinya dia pemisah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, pemisah dia. Artinya sebuah dinding yang tidak bisa ditembus, dinding yang tidak bisa dihancurkan, yang memisahkan antara alam dunia dan alam kubur, alam barzakh. Jadi tidak ada dalam agama Islam namanya boneka yang dimasuki ruh ataupun ruh yang bergentayangan. Seperti itu. Itu kita pahami dulu ya. Jadi tidak ada namanya ruh gentayangan menghantui teman-teman gitu. Ustadz, misalkan saya melihat saudara teman yang beberapa hari meninggal, kemudian ternyata duduk di atas genteng, duduk di atas rumahnya.
itu bahasa Sundana gawe gitu, nggak ada kerjaan. Lantas apa yang teman-teman lihat ketika teman-teman melihat arwah gentayangan? Maka dalam perspektif agama Islam itu adalah jin yang berwujudkan manusia, yang mungkin manusia itu kita kenal. Itu. Jadi Allah berikan kelebihan kepada jin untuk bisa menyerupai manusia. Jadi teman-teman, tidak ada arwah gentayangan dalam agama Islam. Makanya ada pembahasan nanti mungkin jika ada waktu lain terkait perjalanan ruh gitu. Tidak ada perjalanan ruh harus gentayangan dulu, itu datang ke rumah keluarga, datang ke rumah teman-teman balas dendam misalkan, ataupun ada istilah dia ada keinginan yang belum terselesaikan, dia pernah disakiti gitu ya, dia pernah dinodai, dia pernah punya hutang atau lain sebagainya sehingga arwahnya tidak tenang lain sebagainya. Mau dia arwah tenang atau tidak itu tergantung amal ibadah kita. Semuanya arwah kembali ke alam barzah dan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jika arwah itu baik, maka alam kuburnya akan dijadikan riyadu min riyadil jannah, taman surga. Jadi taman mininya taman surga adalah bagi orang-orang yang beriman. Tapi jika dia arwah yang buruk, banyak melakukan dosa, kemudian termasuk orang-orang fasik, orang-orang kafir, maka taman kuburnya akan menjadi taman neraka. Seperti itu. Jadi tidak ada pembahasan terkait ruh gentayangan dalam agama Islam. Itu. Dan kalaupun ada, bagi saya pribadi keenakan gitu. Kenapa keenakan? Harusnya kan diadili, dimintakan pertanggungjawaban. Ya, setelah nyawa di kerongkongan terpisah antara ruh dan jasad, itu langsung kita dimintakan pertanggungjawaban. Bukan gentayangan kan, menurut pendapat saya menjadi enak main gitu ruh itu gentayangan. Itu kan main. Mungkin bisa travel, bisa hiking, bisa ke gunung, itu tidak ada gitu keenakan ya. Seperti itu. Bahkan di Al-Quran pun kan kita mendengar salah satu penyesalan orang-orang yang ketika sudah berpisah antara ruh dan jasadnya kan, laula akhartani ila ajalin qarib kan, fa asaddaqu, seandainya ada waktu aja itu kan, walau hanya sedetik, sehari dan sebagainya, maka aku akan bersedekah, maka aku akan beramal saleh. Tidak ada waktu ketika nyawa di kerongkongan terpisah antara ruh dan jasad, pintu tobat tertutup. Dan ingat, sebaik-baik manusia adalah tadi yang dia melakukan dosa kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti untuk tidak melakukan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, jika ada boneka yang dia bergerak, ya, dia bergerak misalkan tangannya, kakinya, kepalanya, ataupun benda apapun yang dia bisa bergerak, ataupun boneka bisa berbicara, ya. Bagaimana itu Ustaz misalkan? Kan tadi katanya ruh tidak bisa memasuki boneka, gitu. Ruh juga tidak memasuki benda-benda yang lain sebagainya. Bagaimana misalkan hukum daripada boneka yang bisa berbicara tadi? Apakah boneka dia bisa berbicara ataupun bisa bergerak? Tentu dalam perspektif agama Islam ini akan dijawab. Apapun bendanya, baik boneka ataupun patung ya teman-teman, atau keris ya, keris itu budaya Nusantara, harus kita jaga baik-baik. Boleh menyimpan keris ya, sangat boleh lah, gitu, sangat boleh. Kenapa nggak boleh gitu? Cuman pembahasannya bisa nggak benda-benda boneka, patung, keris bergerak? Bisa, tapi bukan karena arwah, karena arwah itu tadi semuanya kan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Lantas dia bergerak oleh siapa? Nah, dalam perspektif agama Islam, pendidikan Islam, dan pandangan agama Islam, boneka ataupun patung ataupun benda-benda lain, pedang, keris, galon, dispenser, printer atau apalah semuanya ya, buku, dia bisa bergerak. Digerakkan oleh siapa? Oleh jin. Itu. Jadi jin ataupun setan ini bisa menggerakkan segala benda. Termasuk pada pembahasan yang saat ini kita bahas adalah boneka arwah ataupun spiritual ataupun boneka mainan apapun itu, boneka bisa bergerak oleh jin ataupun setan. Boneka pun bisa berbicara karena oleh jin ataupun setan. Nah, ini berdasarkan daripada kisah pada zaman Nabi SAW
untuk dalil bahwasannya boneka itu dia bisa berbicara ataupun bisa bergerak, digerakkan dan berbicara melalui setan ataupun jin. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kisah Abdullah bin Ahbar ataupun Muhair bin Ahbar. Jadi Abdullah bin Ahbar ataupun Muhair bin Ahbar ini adalah seorang jin, ya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan jin. Dan jin ini sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari zaman Nabi Nuh Alaihi Wasallam. Alkisah ketika zaman dulu, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah Mukarramah, ada seorang jin kafir yang memasuki berhala daripada Walid bin Mughirah, ya. Kemudian Walid bin Mughirah ini ingin mengetahui, jadi tabayun tapi kepada berhala. Tentang apa? Tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu tokoh kafir Quraisy ini ingin tabayun, karena yang dia paham, yang dia lihat Rasulullah ini orang soleh, al-amin, orang terpercaya, jujur. Masa iya pendusta, masa iya dukun dan sebagainya. Kemudian setelah dia beribadah selama 3 hari, yang berpuasa juga, memberikan sesembahan, sesajen, sebaik-baik sesajen, pokoknya mengajak keluarganya beribadah selama 3 hari, berhala tersebut bisa berbicara, gitu, bahwasannya Rasulullah atau Muhammad itu pendusta. Wah, terus dijelek-jelekan Rasulullah, sehingga kaget, ini kok berhala bisa berbicara. Ditambah lagi memang berhala tersebutlah Tuhan yang dia yakini. Maka senang luar biasa mendapatkan jawaban dan pengumuman kepada seluruh tokoh kafir Quraisy dan sahabat-sahabat kafir Quraisy tersebut. Seperti itu. Tentu Abdullah bin Ahbar ini, ya, Abdullah bin Ahbar ini atau Muhair bin Ahbar ini, setelah mendengar kejadian ini dari istrinya, beliau sangat marah dan murka, ya, mencari jin tersebut. Jin tersebut bernama Musfir, yang pada saat itu jin tersebut ada di antara Safa dan Marwah. Kemudian dikejar jin tersebut dan dibunuh oleh Abdullah bin Ahbar ataupun Muhair bin Ahbar, jin muslim tadi. Jin saja ketika mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci, dimaki, tidak terima, marah luar biasa. Apalagi kita seorang manusia yang mulia di hadapan Allah, sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik umat, yang dari mana kita memiliki nabi sebaik-baik nabi yang paling besar syafaatnya, nabi yang paling besar kasih sayang dan cintanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jin tidak terima, langsung yang mencaci, menghina nabi tadi, jin kafir tadi yang bernama Musfir ini dibunuh, ya, dibunuh, dipenggal kepalanya. Kemudian jin Islam ini, Muhair bin Ahbar ataupun Abdullah bin Ahbar ini, masuk ke berhala yang tadi. Jika berhala tadi berkata bahwa Nabi Muhammad pendusta lain sebagainya, menjelek-jelekan Rasulullah, maka jin ini masuk ke berhala tadi dan mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, dia adalah Nabi Allah, dan memberikan kalimat-kalimat yang indah, yang bagus untuk menyerukan agar orang-orang kafir Quraisy ini mengikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Dari dalil ini menjadikan bahwasannya bisanya jin masuk kepada benda, baik itu boneka ataupun berhala ataupun pedang, keris, buku, printer, komputer, magicom, dispenser ataupun itu bisa digerak-gerakkan. Itu bukan karena arwah tapi karena jin. Itu jin ini kan wa anna minnal muslimun wa minal qasitun, ikona surat jin. Ada jin yang dia memang sifatnya Islam, ada juga qasitun, ada juga yang menentang agama Islam ataupun kafir. Tapi perlu diketahui sebagai closing, ya, karena teman-teman sudah terlalu lama, sudah 23 menit. Jika memang boneka arwah ini dijadikan sebuah kepercayaan, kemudian bisa membawa rizki, ya, dipercaya membawa rizki. Boneka ini membawa rizki, boneka ini membawa keberuntungan, maka hal ini perlu dihindari oleh kita kaum muslimin, karena bisa jatuh kepada ranah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa syirik ini, ya, dalam Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa,
adalah termasuk dosa yang paling besar. Nomor 1 adalah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam hadis qudsi, di hadis Arba'in An-Nawawi, ketika seorang hamba Allah membawa dosa sebesar apapun, maka Allah akan ampuni. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala ubali, aku tidak peduli. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli sebesar apapun dosa kita, maka Allah akan membawakan ampunan sebesar itu pula. Tapi jangan pernah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun. Jika boneka yang kita yakini ada arwahnya, bisa mendatangkan rizki, bisa mendatangkan ketenangan, bisa mendatangkan kepopuleran, bisa memudahkan harta, pangkat, jabatan, atau jodoh dan sebagainya, maka ini jatuh kepada ranah syirik ataupun musyrik. Tapi jika boneka itu hanya untuk digunakan untuk mainan anak-anak kita, anak-anak tercinta kita, untuk mengajarkan bagaimana kasih sayang dari sejak dini, maksudnya gimana? Jika punya boneka, anak kita diajarkan kasih sayang, mainan yang anak-anak kita punya, boneka yang anak-anak kita punya itu kita ajar kepada anak kita agar benda ini dirawat, agar benda ini disayangi, lain sebagainya, itu mengajarkan kasih sayang sejak kecil. Karena kan ada juga yang jorok, istilah Sundanya jorok, yaitu punya mainan rusak dilempar-lempar dan sebagainya. Jadi kalau bonekanya hanya untuk mainan anak kita boleh, tapi kalau boneka kita yakini dia ada arwahnya, mendatangkan rizki, kemudahan, ketenangan, lain sebagainya, maka hal ini bisa menjatuhkan kita kepada ranah syirik. Atau misalkan boneka tersebut kita anggap sebagai anak, kita kasih makan, lain sebagainya, maka jauh lebih baik seandainya kita mengambil di antara saudara-saudara kita yang dimana dari kalangan anak yatim ataupun du'afa, anak yatim ataupun du'afa. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya, yang dimana umatnya tersebut memperhatikan anak-anak yatim atau memelihara anak-anak yatim. Jadi lebih baik kita memelihara anak-anak yatim. Misalkan ada bayi, dia du'afa ataupun yatim, ataupun naudzubillah dia dibuang gitu kan. Nah, kita ambil, kita rawat, itu pahalanya besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kelak umat orang tersebut akan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dua jari yang berdekatan dengan Rasulullah SAW. Artinya kalau kita membantu anak yatim, bahkan kita memelihara, mengangkat anak sebagai anak kita, anak yatim sebagai anak kita, maka jaminan Rasulullah SAW, insya Allah kita akan masuk surga. Bahkan surganya surga yang berdekatan, surga yang tepatnya sama dengan Rasulullah SAW. Saking mulianya kita memperhatikan saudara-saudara muslim kita dari kalangan yatim ataupun kalangan du'afa yang tidak mampu. Semoga penjelasan ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman terkait hukum boneka, apa itu arwah dan apa itu hukum boneka arwah, seperti itu. Barakallahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir